Kalau kamu banyak maksiat, jangan lupa tobat. Ingat, infak subuh di teras dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Oke, baik teman-teman, nah, kali ini kita sudah bersama Ustadz Awan Abdullah ya, maka kita akan mendengarkan kajian dari beliau ilmu tentang pernikahan ya Ustadz ya. Monggo pada Ustadz Awan langsung. Ya. Makasih Mas Ipin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah majlis kami ini ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah, berkahilah kesehatan kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi ilmu yang kami dapatkan ya Allah, mampukan kami mengamalkannya ya Allah, kuatkan pula kami untuk mengajarkannya ya Allah. Jadikan setiap amal soleh yang kami lakukan di malam hari ini pahalanya mengalir untuk orang tua kami ya Allah, mengalir pula untuk guru-guru kami ya Allah. Berkahi mereka semua ya Allah, anugerahkan kepada kami akhir hayat kelak husnul khatimah ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Aduh, lama sekali enggak jumpa. Iya Ustadz. Ketemu Mas Ipin, teman-teman semua. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah baru tapi stok lama kayaknya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ada yang baru ketemu saya kayaknya ya. Banyak. Halo? Apa ini wajah-wajah stok lama? Coba yang baru ketemu saya sekarang ini. Satu, dua, tiga, lumayan. Banyak. Ada? Oh, yang belakang-belakang sudah sering. Yang ikhwan banyak yang baru-baru juga ya. Alhamdulillah. Kalau gitu salam kenal ya. Nama saya Awan Abdullah. Biasanya dipanggil Mas Awan. Jangan Ustadz. Ya. Mas Awan. Gitu ya. Arab ceramah Awan, Arab bengi ya tetap Awan. Itu karena sudah nama saya. Cuman teman-teman saya dulu Mas Ipin, itu yang seletingan dengan saya itu paling nyebelin tuh kalau manggil saya. Gara-gara ya mentang-mentang temen kan, manggilnya seenaknya. Hey Wan, hey Wan. Nah itulah panggilan paling menyakitkan tuh itu dia. Hey Wan, hey Wan. Ya Allah, nama saya bagus-bagus dipanggil Hewan. Baik, kita malam hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang Pranikah, tentang pernikahan. Judulnya nikah bukan kompetisi, gitu ya? Iya. Melainkan apa? Melainkan kewajiban. Enggak, judulnya apa sih, Mas? Ada ingat enggak? Bentar judulnya. Halo? Ayo, yang bisa jawab. Yang bisa jawab. Tadi judulnya apa? Ini pada datang pada nggak tahu judul. Ya Allah, taubat aku. Ini jamaah pada ngeblank semua, pada puasa ya tadi. Lagi UAS ini, musim UAS. Gitu ya. Nikah bukan kompetisi, melainkan rahasia ilahi. Oh, siapa diri. Aduh, ya Allah. Nggak usah sepaneng-sepaneng ya, kayaknya wajah kalian kelihatannya tegang-tegang sekali, sepaneng gitu. Buat santai lah ya. Nikah bukan kompetisi. Kenapa kok bahas ini? Ya ini karena permintaan panitia. Panitia minta gitu. Kenapa? Karena memang banyak orang yang nikah itu cuman semata-mata kompetisi. Karena ngelihat temennya nikah semangat, pingin segera nikah, membara, terbakar, iri, dengki. Karena temennya nikah, dia pingin juga segera nikah seperti temennya nikah. Akhirnya nikah cuman buru-buru doang, cepet-cepetan doang. Yang berhasil nikah duluan paling bergaya dia, paling berprestasi dan bergengsi. Padahal enggak, bukan begitu. Ingat, setiap yang terburu-buru itu datang dari mana? Setan. Iya. Yang terburu-buru itu datang dari setan. Dari setan. Saya kan nunjuk antum setan enggak. Saya supaya kamu jawab ya Mas. Iya Ustaz. Datangnya dari setan. Setiap yang terburu-buru dan tergesa-gesa.
Tapi kalimat ini bukan menandakan terus berleha-leha, itu garis bawah. Bukan menandakan nikah itu harus berleha-leha, santai-santai, tidak. Kalau kita merasa belum siap, segeralah memantaskan diri, mempersiapkan diri untuk menyempurnakan separuh agama kita, nikah itu. Tapi jangan sampai kita berleha-leha, santai, ngomong belum siap tapi nggak ada persiapan, ngomong belum siap tapi nggak ada ikhtiar untuk mempersiapkan diri. Nonsen itu namanya, ngomong kosong. Harusnya kalau dia sadar belum siap, segera yang bikin dia nggak siap tuh apa? Nyiapkan diri, nyiapkan diri, nyiapkan diri. Mestinya begitu. Jangan sampai kejadian kayak kemarin ya. Banyak banget kasus gara-gara pingin segera nikah, akhirnya kejadiannya nikah, pacarannya itu 4 tahun ya. Pacaran 4 tahun, usia pernikahannya 4 bulan. Jadi pacarannya berapa? 4 tahun, pernikahannya berapa? 4 bulan. 4 bulan. Itu karena apa? Nikah tergesa-gesa. Jadi jangan sampai nikah tergesa-gesa, nanti menyesal di kemudian hari. Kenapa ada orang kok nikah rumah tangganya nggak bahagia? Habis nikah karena ya mungkin dia tergesa-gesa. Itu biasanya karena ada beberapa sebab. Satu nih, yang pertama nih harus dipahami nih. Nikah. Kebanyakan orang itu nikah cuman sekedar tujuan, tapi bukan dianggap sebagai ibadah. Ini kekeliruan pertama anak-anak muda. Nikah itu tujuan, bukan ibadah. Kan kita sepakat ya nikah itu ibadah, betul? Betul. Ya, tapi kenapa orang banyak yang nikah itu cuma tujuan? Apa contohnya nikah tujuan? Dia itu kerja pontang-panting nabung, cita-citanya apa? Biar pingin nikah. Habis nikah sudah selesai. Tujuannya yang penting nikah. Orang kalau cuma tujuannya nikah, apa yang terjadi nanti? Habis nikah dia lupa nggak dandan lagi. Yang cowok-cowok banyak. Dulu kan ada tuh yang dulu di Instagram, kalau sekarang udah gak jarang. Dulu tuh sering banget ada foto sebelum nikah dan setelah nikah. Setelah nikah terus bunyinya, backsoundnya tuh gini, kamu siapa, kamu siapa, kan gitu kan. Dulunya ganteng tuh cowoknya, ceweknya juga gitu, langsing. Giliran sudah nikah ngerasa udah laku aja. Iya kan gitu, udah laku, yang penting udah laku. Akhirnya apa? Gak mau dandan lagi. Mau badannya gede, melar apa udah nggak peduli lagi, yang penting udah laku. Ini dia, karena salah dia memahami nikah itu cuma sekedar tujuan. Akhirnya habis nikah tuh bingung mau ngapain, karena nikah cuma tujuan. Orang kalau nikah tujuan sadar dia, kenapa? Wah, aku harus nikah, harus nikah. Akhirnya apa? Belajar, ikut kuliah pranikah, semangat. Giliran sudah nikah nggak taklim lagi. Setelah nikah nggak kajian lagi. Kenapa? Dulu kajian dia datang ke pengajian tuh tujuannya karena kepingin nikah. Habis nikah nggak pengajian lagi. Inilah keliru nih. Makanya rumah tangga dia mulai nih tercabik-cabik, terkoyak-koyak, mulai rusak. Kenapa? Karena menjadiin cuman tujuan. Kerja tadi tuh cari duit, nabung duit supaya bisa nikah. Dandan, jaga kesehatan, jaga vitalitas tubuh. Yang cowok dibikin keker gitu kan, yang cewek dibikin bodinya langsing. Kemudian kita setelah nikah tuh udah lupa semuanya, lupa dandan, lupa ini segala macam. Saya kadang-kadang sedih ya, sedihnya tuh ngeliat kadang-kadang tuh ya, ngelihat ada ibu-ibu aslinya kalau tak lihat tuh, ibu ini punya bakat cantik sebenarnya. Sama saya juga sering lihat cowok tuh, dia ini punya bakat ganteng, cuman sayangnya dia tuh nggak mau ngerawat diri. Sayangnya tuh nggak mau ngerawat. Ini kekeliruan. Orang tuh sibuknya pada sunah-sunah yang kadang-kadang tuh sunah yang tampak. Yang nggak tampak tuh nggak mau disunahin. Saya ulangi nih. Banyak orang tuh yang semangat menegakkan sunah yang tampak. Sunah yang tersembunyi dia nggak mau. Dia cuek. Contohnya Pak Ustadz, sunah yang tampak tuh misalnya dari sisi pakaian, berjenggotnya, mungkin celananya tidak isbal. Bajunya yang koko, yang kelihatan, sholatnya, hijabnya, bercadar tuh yang kelihatan. Tapi dia lupa ninggalin sunnah yang nggak kelihatan orang. Apa itu contohnya? Kamarnya bersih, rapi, mau tidur PSW, pipis sikatan wudhu, pipis sikat gigi
wudhu. Itu kan sunnah-sunnah yang nggak kelihatan. Kenapa orang kok semangat pada sunnah yang kelihatan? Kan bahaya. Nanti kalau di yang kelihatan doang, yang kelihatan doang dia semangat, sementara yang tersembunyi nggak kelihatan. Itu penyakit namanya apa mas? Ria. Cuman pingin semangat yang sunnahnya yang kelihatan doang, yang nggak kelihatan dia nggak tegakkan tuh. Yang di rumah, contohnya apa? Ketek, bulu ketek tuh, yang pada gondrong-gondrong di kelabang juga tuh. Heran saya. Kenapa sih kok nggak mau nyunah Nabi loh? Kok dibiarin bulu keteknya panjang? Paham sunnah nggak sih? Jangan terlalu semangat yang kelihatan. Yang nggak kelihatan itulah jati diri kita yang sebenarnya. Yang nggak kelihatan. Makanya orang-orang tuh yang wafat, jenazahnya, jasadnya itu harum wangi sampai berhari-hari. Itu jamaah saya banyak kayak gitu. Saya berharap seperti mereka. Apa itu? Wafat itu aroma jasadnya itu wangi sampai 7 hari. Wangi itu. Yang harumnya itu nggak ada di parfum manapun. Dan setelah saya tanya sama keluarganya, apa rahasianya? Mereka itu rata-rata punya rahasia amal, punya amal soleh yang dirahasiakan, disembunyikan, tidak dihabiskan, ditampakkan semua. Apa-apa diselfiein, apa-apa ditampakin, sedekah aja difoto, apa semuanya difoto. Itu malaikat nggak punya kerjaan. Kenapa? Udah catat sendiri amal-amal solehnya, didokumentasikan sendiri. Malaikat kan nggak punya kerjaan, ngapa? Oh mau dicatat, oh udah dicatat duluan sama dia, udah di video sendiri sama dia. Apalagi kemarin zamannya haji umroh, heran saya tuh, ada aja tuh apa ini apa Ka'bah tuh tawaf bisa-bisanya sambil live streaming, sambil tawaf loh. Labbaik Allahumma, guys, alhamdulillah saya lagi di Ka'bah guys. Semoga kalian yang nonton ini semuanya bisa berangkat tahun depan guys. Jijik banget kan? Jadi badannya di Ka'bah, badannya di Mekah, badannya. Tapi hatinya, pikirannya tuh di tanah air tuh. Badannya memang di situ. Nah, jangan sampai kita model-model begitu jadi orang. Termasuk urusan rumah tangga. Ya. Jangan sampai cuman pingin kelihatan di luarnya aja harmonis, kelihatannya bagus. Makanya di dalamnya tuh mesti beneran bagus gitu. Jangan cuman tampilannya aja. Saya tuh sampai heran ngeliat ada foto aktivis dakwah. Di DP-nya itu mesra sekali mereka. Enggak dari situ, lama dari situ. Saya cuma ngeliat fotonya itu, alhamdulillah, masya Allah. Emang orang soleh sama solehah ini luar biasa. Gitu ngeliat fotonya saya. Enggak lama kemudian konsultasi. Rumah tangganya porak-poranda. Yang di luar dugaan saya, suaminya berani mukul istrinya, padahal aktivis dakwah. Yang perempuan juga nggak terima, suaminya juga dipukul. Masih untung tuh dipukul, nggak diculak. Kalau diculak itu ya Allah. Saya tuh shock dengar cerita itu, saya shock. Aktivis dakwah pukul-pukulan, Smackdown, kebanyakan nonton UFC. Akhirnya kayak gitu. Mungkin penggemarnya Habib Nurmagomedov itu. Oke. Maka nikah itu bukan sekedar tujuan, teman-teman semua. Nikah itu ibadah. Kenapa ibadah? Nikah itu satu ibadah tapi ada 1 juta pahala. Itulah nikah. Senyum dengan pasangan kan pahala, ibadah. Berusaha ngelucu di depan pasangannya pahala meskipun gak lucu. Kan ada ya yang berusaha ngelawak gitu, ngelucu di depan pasangannya tapi malah jayus gitu, malah garing gitu, kan ada. Tapi dia berusaha. Jadi teman-teman, pahalanya terbentang luas. Nyediakan makanan, nyuguh minuman, masakin dengan ikhlas, mijetin lah. Atau suami yang ngajak istrinya aja jalan-jalan sudah seneng, ngasih duit buat belanja online itu dia seneng banget sudah. Banyak pahala terbentang di situ, jutaan pahala. Itu alhamdulillah. Itu dalam pernikahan. Maka nikah itu bukan tujuan. Yang penting sudah nikah, status selesai, statusnya sudah nikah, kelar. Enggak. Di situ masih banyak PR yang banyak sekali. Kenapa PR-nya? Apa diantaranya? PR ngajak pasangannya ke surga, PR menjadikan anak-anak keturunan kita itu menjadi tentara-tentara Allah, PR anak-anak kita itu menjadi pejuang-pejuang dakwah. Itu semua itu PR yang mesti kita kerjakan dalam pernikahan. Jadi setelah nikah bukan sekedar nikah udah selesai, yang penting nggak zina terus produksi anak selesai. Oh jangan kayak gitu, kita tuh nggak kayak gitu. Anak ngaji, anak taklim nggak kayak gitu. Umat Islam yang sejati nggak kayak gitu. Dia menjadikan rumah tangganya itu semuanya itu ibadah. Mulai dari cara memproduksi anaknya pun dia ngerti cara ibadahnya.
tahu bagaimana cara mendidik anaknya pun semua itu diarahkan pada amal soleh, amal soleh. Kalau enggak, sering nggak ngelihat kalian ibu-ibu yang supaya dia bisa ceket-ceket, tahu ceket-ceket nggak? Supaya bisa satset kerja, biar anaknya nggak rewel, ngurusui, ganggu, pegangin HP. Sudah, yang penting anaknya nggak ganggu orang tuanya bisa kerja macam-macam. Sering kan ngeliat kayak gitu? Ada kan? Ada. Itulah dia. Kenapa terjadi begitu? Itu karena dia nggak paham konsep nikah, bahwa nikah itu ibadah, bukan sekedar tujuan gawe anak selesai. Tidak. Oh, kok gampang amat? Enggak loh. Maka mesti banyak amal soleh dan pahala yang bertaburan di sana. Ada orang yang belum dikasih anak, ada yang sudah dikasih anak. Yang dikasih anak mikir, kenapa ya kok bisa dikasih anak? Pasti Allah punya rencana dengan kita. Kenapa kita punya istri? Allah pasti punya rencana. Ada yang belum dapat istri, ada yang sudah dapat istri. Dua-duanya itu Allah punya rencana. Yang belum dapat dan yang sudah dapat Allah punya rencana. Yang penting semuanya bernilai ibadah. Dijadiin jomblonya bernilai ibadah, nikahnya pun bernilai ibadah. Ingat, nikah bukan sekedar status. Harus ingat-ingat dong. Itu satu yang pertama. Belum azan toh? Itu baru tarhim ya. Iya. Yang kedua, kesalahan kedua. Orang kebanyakan nikah itu tergesa-gesa dia nikah karena apa? Merasa sudah punya materi cukup, pekerjaan sudah mapan, pekerjaannya sudah oke, terus tabungan sudah cukup banyak, sudah langsung dia ngerasa sudah siap nikah. Gimana ceritanya nikah kok parameternya duitnya cukup, tabungan cukup, sudah punya pekerjaan? Iki coropo. Nikah kok cuman sing penting dua pekerjaan, punya tabungan cukup buat acara resepsi nikah dan buat lamaran, buat mahar, sudah berarti tandanya dia sudah siap nikah. Kok gampang men? Sing selingkuh itu kan banyak juga yang punya duit. Kemarin di Instagram rame itu, iya kan? Sama-sama sudah mapan, suaminya selingkuh. Belum lagi yang sudah mapan tuh ada lagi tuh yang sangat-sangat mapan, sampai punya perusahaan apa sih, tambang timah atau emas atau apa itu. Akhirnya ya korupsi triliunan, ratusan triliun. Sudah akhirnya sekarang juga bangkrut. Kalau cuman mau harta, tamat riwayat. Apalagi nggak peduli sama agama. Kenapa ya gitu, kok patokannya cuman pada duit aja gitu sama pekerjaan. Berarti tanyanya dia sudah siap nikah. Nikah kan nggak cuman ngasih nafkah makan doang. Kalau cuman nikah modal dia yang penting punya pekerjaan, punya penghasilan, punya gaji, bisa ngasih makan. Apa bedanya kita punya piaraan? Ya kan? Apa bedanya? Kita punya kucing kan? Kenapa kita punya kucing? Karena kita merasa mampu ngasih makan kucing. Keluarga juga gitu sama. Maka mas-mas ingat ya, nikah jangan kalian pernah bersandar kepada harta sebagai penanda kalian sudah siap nikah. No. Kalau parameternya itu satu, yang belum dikasih harta nggak nikah-nikah. Atau yang sudah punya harta pun nanti dapat kekecewaan. Ingat pesan saya ya, orang yang nikah karena dunia pasti nanti dia akan dihinakan karena dunia yang dia cari. Nikah karena nyari cowok yang ganteng, yang tampan, kesemsem, kayak opah-opah lah gitu kira-kira wajahnya itu. Terus semangatnya cuma gara-gara itu. Lihat, nanti kau akan dihinakan karena ketampanannya. Apa bentuknya? Dibuat suaminya itu jadi rebutan para janda-janda, jadi rebutan istri-istri tetangga, jadi omongan. Cemburu nggak? Cemburu. Tersiksa nggak? Tersiksa. Punya suami ganteng, cemburu terus. Akhirnya istrinya maksa suaminya pakai cadar biar nggak cemburu. Gokil itu namanya. Jelas? Taib. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sambung lagi setelah Isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, mungkin bisa kita lanjut ke sesi kedua ini meneruskan yang tadi sebelum Isya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Tadi yang pertama poinnya apa tadi? Nikah bukan tujuan, tetapi nikah adalah ibadah. Jadi jangan sampai tujuannya nikah aja, tapi bagaimana nikah itu menjadi betul-betul sarana ibadah kepada Allah. Ingat, kalau habis nikah banyak cekcok, habis nikah banyak tengkar, habis nikah iman gak nambah.
Berarti nikahnya apa? Tidak bernilai ibadah. Nikahnya enggak berkah. Nah itulah dia, makanya perlu pembekalan ilmu supaya nikahnya berkah dan bernilai ibadah. Jadi jangan sampai cuman sampai nikah selesai. Antum mas-mas nanti nikah punya istri pakai hijab. Mohon maaf nih, misalnya mas-mas saya punya istrinya pakai hijab, tapi hijabnya masih bongkar pasang. Antum harus sibuk tuh mikirkan tuh gimana caranya supaya istri saya bisa istiqomah. Sudah, alhamdulillah sudah pakai hijab, tapi antum kalau ngelihat istri antum kok pakai jilbab, rambutnya sering keluar-keluar, antum harus pikirkan itu. Diajak belanja nih dek, beli ciput misalnya gitu. Nah, ciput aja nggak tahu mereka ini. Misalnya diajak beli ciput. Kalau antum punya istrinya ternyata cantiknya bukan main, bikin antum resah, suruh pakai cadar. Cadar mah bebas. Yang penting misalnya karena antum cemburuannya, suruh pakai cadar. Cadarnya terserah yang sesuai selera, yang kira-kira menurut antum istrinya cocok pakai ini. Kan cadar ada cadar bandana, ada cadar double layer, ada cadar butterfly, ada cadar macam-macam lah, cadar tali. Terserahlah kira-kira yang cocok yang mana. Jelas? Nah itu PR-nya begitu. Mbak-mbak juga gitu sama loh. Nanti kalau udah nikah ternyata punya suaminya susah bangun subuh, PR tuh. Gimana caranya tuh supaya pasangan kita ini bisa gampang bangun subuh. Jangan nggak bersyukur. Ingat-ingat, jangan gara-gara suaminya nggak bisa bangun subuh terus ngerasa salah pilih jodoh. Cuman gara-gara nggak bisa bangun subuh salah pilih jodoh. Enggak, emang itu Allah takdirkan supaya apa? Supaya pahala jariah terbentang luas buat kita. Harus paham ya, namanya kekurangan pasangan itu adalah potensi pahala jariah. Punya pasangan punya 5 kekurangan. Pasangan kita tuh ada 5 kekurangan. Bayangin tuh, 5 kekurangan kalau bisa kita sempurnakan, kita tutup sampai dia berubah, pahalanya ngalir terus ke kita loh. Contoh, dia nggak bisa bangun subuh, karena kita sabar sampai dia bisa bangun subuh, bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Setiap kali dia sholat subuh ke masjid, pahalanya ngalir ke siapa? Selain ke dia, kita juga yang berusaha ngerubah dia dulu, dapat pahalanya. Jelas? 1 kekurangan, belum 2 kekurangan lain, 3 kekurangan, 4 kekurangan, 5 kekurangan. Semuanya sampai berubah jadi baik, berarti kita ada 5 pahala jariah ngalir. Selama pasangan kita melakukan 5 kebaikan itu, menutup kekurangannya dulu, pahalanya ngalir terus ke kita. Maka pandanglah kekurangan pasangan kita sebagai potensi pahala jariah. Kayak nikah itu jadi ibadah kalau gitu. Nilainya jadi ibadah. Jangan, pokoknya kalau udah nikah, buat mbak-mbak nih pesan saya, seperti apapun suamimu, syukurilah suamimu, jangan mensyukuri suami orang lain. Itu aja pesan saya. Iya kan? Iya, benar. Ada kan yang mensyukuri suami orang lain? Iya, ada. Ada lah, banyak lah. Suaminya dibangunin subuh nggak bisa bangun ya, ayo subuhan. Dia nggak bisa bangun ya, ayolah subuh. Dingin nemi, sebentar aja bah, sebentar ya, ayo ya. Mi dingin nemi, udah Umi aja sanalah ke masjid. Ya udahlah, Uminya dengan berat hati dan kecewa berangkat ke masjid. Baru buka pintu depan, suami tetangga lewat. Sudah gitu ganteng lagi, pakai peci, pakai sorban. Kan kita ngelihatnya gini, ya Allah, masya Allah, senengnya punya suami kayak gini. Ngeliat istri kita, suaminya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ngeliat suami orang tuh bisa masya Allah, alhamdulillah. Ngeliat suaminya sendiri, inna lillah. Saya satu itu ya, nikah itu bukan tujuan, tapi itu bagian dari pengabdian kita kepada Allah lewat nikah. Bagian pengabdian kita kepada Allah, ibadah. Yang kedua, jangan sandarkan kesiapan nikah itu cuman gara-gara cukup materi dan harta saja. Ya, kalau teman-teman masih muda jadi YouTuber terus kemudian duitnya banyak langsung ngerasa siap nikah, konyol sekali dia. Tanpa bekal ilmu, dia kacau nih, rusak nih dia. Bukan harta. Tadi saya bilang, kalau disandarkan pada harta, Allah disandarkan pada dunia, nanti Allah akan hinakan dia karena dunia itu. Misalnya disandarkan tadi bilang, contohnya karena senang karena gantengnya, dan milih karena gantengnya, udah nggak peduli sama agamanya lah, pikir dia jalanin aja lah, ntar bisa belajar bareng. Yang penting dapat gantengnya. Nanti akan dibuat tersiksa karena ketampanannya.
Kalau suka sama hartanya nanti akan dibuat tersiksa. Kenapa? Ternyata suaminya pelit, medit, cetil, bedegil. Anda akan stres punya suami pelit. Atau suka karena dia darah biru, nanti Allah akan hinakan suamimu, akan darah kotor bekam terus setiap hari. Pasti. Nah itulah dia, makanya jangan sampai milih dunia. Nanti dihinakan, yakin dihinakan. Oke, yang ketiga tadi. Yang ketiga ya. Jangan bermodal cuman cinta doang. Ngerasa siap nikah cuman gara-gara modal cinta. Cuman modal cinta. Alah pokoknya yang penting cinta. Insya Allah siap, susah, senang akan dihadapi bersama cuman gara-gara modal cinta. Belgedes. Asli belgedes. Orang yang cuman modalnya cinta tapi gak paham cinta berbahaya. Itu sama dengan panen durian di musim hujan. Apa maknanya? Ya nggak tahu saya juga. Pokoknya kalau panen durian di musim hujan, durian itu kan kelihatannya wow, isinya kan wah, durian itu buah mahal, buah eksklusif lah durian. Tapi karena panen di musim hujan itu jelas nggak manis itu durian itu. Begitulah seperti orang kelihatannya kalau cinta itu insya Allah siap hadapi segalanya, tapi dia nggak paham itu cinta, bubrah rumah tangga. Tahu nggak ada kisah ikhwan akhwat ya. Bukan ikhwan sama ikhwan, ini ikhwan akhwat. Ikhwan akhwat udah nikah sama-sama soleh solihah loh, asli solih solihah. Subhanallah, nggak paham cinta. Akhirnya ribut berantem ke tempat saya. Saya tahu masalah mereka apa. Ternyata masalahnya sepele. Karena mereka nggak paham cinta, bahwa cinta itu mestinya memberi bukan menuntut. Nah mulai akar ributnya gara-gara istrinya tuh menuntut terus. Istri itu kebanyakan apa? Menuntut. Kamu sekarang nggak perhatian lagi sih mas? Mentang-mentang kamu sekarang sudah S3, mentang-mentang kamu sekarang sudah banyak proyek, kamu banyak ketemu mahasiswi, cantik-cantik nggak kayak aku. Kapan kamu perhatian lagi sama aku? Dulu kalau sebelum tidur kamu pasti nyempet-nyempetin nyium kening aku. Sekarang kamu nyiumnya guling. Tiap hari yang dibuka cuma WA, sampai tidur pegang HP. Terus suaminya itu sampai bilang, udah bun gini, bun, saya nggak tahu panggilnya bunda panda atau apalah gitu ya, bun, udahlah bun, besok kita bahas, besok ini Abi udah nggak kuat lagi, ngantuk gitu. Enak aja tidur, seharian ditinggal, sekarang tahu-tahu langsung mau tidur. Kapan ngomong sama aku? Aku tuh capek di rumah ngurus gini. Bu kamu perhatian sama aku? Iya besok tak perhatikan, ini bu izinkan aku istirahat dulu, capek. Ngomel terus. Akhirnya ya laki-laki ya. Laki-laki kan orangnya nggak suka ngomong, sukanya bertindak, sukanya action. Ya sudahlah, langsung dia bangkit, gampar langsung tuh mulutnya. Padahal ikhwan akhwat solehah itu. Saya tuh tahu banget karena emang dulu aktivis, sama-sama aktivis. Digampar istrinya. Mas kamu kok tega? Nyakitin. Kamu sekarang berani mukul aku ya? Begitu lagi sama suami. Anaknya masih kecil-kecil dipanggil. Lihat Abi kalian. Sekarang sudah berani nampar Umi. Anak-anaknya pada ngelihat. Bukan makin malu suaminya. Kok malah diadu-aduin ke anak? Kalau bisa ditutup-tutupi malah anaknya dipanggil suruh nonton. Jengkel lah dia. Gampar lagi. Pak. 2 kali ditampar mulutnya. Akhirnya apa? Si laki-lakinya kesel gitu. Gemeter, dia gak pernah mukul perempuan. Baru kali itu dia mukul perempuan. Dia keluar. Baru buka pintu dipanggil sama istrinya. Abi. Pas balik badan gini, istrinya gantian pukul. Pok gitu. Langsung suaminya gini. Astagfirullah. Kamu berani-beraninya nampar suami. Kamu kan berani dulu nampar aku. Masya Allah kamu berani ya. Kamu saya talak. Langsung ditalak. Istrinya tuh ditalak. Malam itu juga ditalak. Itulah karena gak paham cinta. Coba saya tanya nih sekarang, saya mbak-mbak nih. Iseng-iseng ya saya tanya. Apa yang kau lakukan ketika suamimu itu pulang sudah 3 hari atau mungkin seminggu gak pernah ngajak ngobrol, sibuk dengan pekerjaannya, pulang-pulang masih buka HP. HP-nya itu bukan buat game loh ya, buat bener-bener buat kerja, jawab pertanyaan mahasiswi segala macam dan bikin laporan lewat HP. Habis itu langsung tidur. Istri itu dicuekin. Apa yang kalian lakukan kira-kira? Apa? Diapain mbak? Cuekin. Astagfirullah. Iya, ketebak jawabannya. Kader TD kok kayak gini sih? Aku tak percaya.
Dicuekin balik. Topiat aku tenan. Ayo, gimana? Ayo jawab aja dong. Belajar jadi istri, ayo coba bayangin. Nah, harus bisa ngubah keadaan begini, dirubah. Ini kalau nggak paham kayak gini nih, nggak paham nih. Kalau nggak paham, rumah tangga kayak gini nggak bisa bertahan lama. Demi Allah nggak akan bertahan lama. Nih saya ajari cara cantik nih mengatasi suami kayak gitu. Kalian ketika suami udah kelihatan capek gitu kan, tahu-tahu pulang kerja udah ke kasur aja baring, masih kadang-kadang mungkin duduk dulu ngerjain apa tugas lewat laptop lah, atau mungkin pegang HP. Nggak usah kepo apa yang dianuin, nggak usah. Bikin aja minuman, siapin minuman, kasih sedikit campuran sianida. Janganlah, antum ini gimana? Jangan dibunuh, ya. Kasih itu minuman. Dia di meja nih, cuek. Ingat, cinta itu memberi, mesti paham. Kasih taruh di mejanya. Pijet pundaknya. Sehat-sehat ya Abi. Sehat-sehat ya Bah. Semoga sehat terus, dikuatkan Allah. Selamat bekerja sayang. Udah gitu. 7 hari dia cuek diam, tetap aja begitu. Dia tiduran baru mulai mapan berbaring itu segera deketin. Pastikan kita mengantar mbak-mbak nih, mengantar tidurnya suami, pijetin kakinya. Gak usah disuruh, gak usah dia nunggu dia minta, pijetin aja kakinya. Pasti itu suami besok gak akan cuek lagi, pasti. Gak usah balik cuekin. Dia cuekin, kita balas cuekin. Akhirnya diam-diaman. Ini rumah apa kuburan? Neng-nengan, meneng. Dan yang terjadi gitu sama si perempuan itu tadi juga gitu. Jadi ketika suaminya cuek begitu, dia juga begitu sama. Akhirnya apa? Diam-diaman tuh di rumah tuh dah. Akhirnya suasana jadi nggak kondusif. Jadi nggak enak dan nggak nyaman. Cobalah seperti Bunda Khadijah ketika beliau ditanya, apa pendapatmu wahai Khadijah setelah menikah dengan Muhammad? Kata Bunda Khadijah, setelah aku menikah dengannya tak pernah berpikir untuk bersenang-senang. Karena yang aku pikirkan bagaimana membuatnya senang bersamaku. Keren kan? Itulah Bunda Khadijah. Wanita yang tidak pernah dilupakan Nabi, yang cintanya tak pernah dikalahkan oleh cintanya Rasul kepada istri manapun, termasuk Bunda Aisyah. Yang paling dicintai adalah Bunda Khadijah. Sampai sudah wafat pun Bunda Khadijah berkalang tanah masih dicemburui istri-istri yang lain. Itu karena besarnya cinta Nabi kepada Bunda Khadijah. Nah itu resepnya, makanya cinta itu memberi. Nanti kalau udah nikah mesti begitu. Makanya ini perlu nih kayak gini nih, ilmu-ilmu kayak gini belajar. Sebelum nikah itu belajar. Supaya jangan sampai nanti habis nikah rapuh gitu loh. Ada yang rumah tangganya itu rapuh. Kekuatannya itu hanya setebal lembaran kertas. Pas duitnya banyak mesra, duitnya sedikit bersengut aja gitu. Mutung aja gitu. Manyun aja gitu. Duitnya banyak langsung bahagia tuh, happy dia. Nah ini jangan sampai hanya sebatas itu. Ingat-ingat ya mbak-mbak ya, bil khusus mbak-mbak nih. Rumah tangga ini banyak sekali anak-anak muda itu yang nikah pas goncang ekonomi, justru malah disitulah banyak bertengkar. Itulah kebodohan berganda namanya. Apa kebodohan berganda? Sudahlah ekonomi masih susah, kondisi masih miskin, gak harmonis, berarti rugi berganda, betul? Harusnya ketika kondisi ekonomi lagi sempit, susah payah, dia harusnya harmonis. Kenapa? Fal yasil rahimah. Dengan menghubungkan itu, maka kata Nabi SAW apa? Man ahabba ayyubsatolahu fi rizki. Rizkinya nanti dipanjangkan, pasti berkah. Kenapa? Sebab harmonis itu memancing datangnya rezeki. Tapi kalau banyak cekcok, rezekinya makin sempit. Bentuknya apa Pak Ustadz? Sakitnya dia. Mungkin duitnya agak-agak ya nggak pahit-pahit banget. Tapi bisa jadi bentuknya itu dijadikan dia kena sakit, bolak-balik berobat. Bolak-balik rumah sakit. Padahal sehat itu juga rezeki. Jangan sampai dicabut kesehatannya cuman gara-gara banyak ribut cekcok, rugi sekali. Makanya harmonis ini penting sekali. Kalau ribut langsung ingat bahwa ada jin yang suka memecah belah rumah tangga. Namanya jin dasim. Ingat-ingat tuh. Jin dasim itu jin yang memecah belah rumah tangga. Kalau lagi ribut langsung ingat, ini pasti ulahnya jin dasim. Saya punya karyawan namanya Dasimin. Bayangin lahir langsung jadi jin ya. Duh kasihan. Dasimin. Terus yang keempat, yang terakhir, biar kita bisa diskusi aja ya Mas. Oh baik. Yang terakhir nih penting sekali.
keterdesakan nikah gara-gara usia. Ingat, keterdesakan kita untuk menikah gara-gara usia jangan sampai menghilangkan idealisme dan logika. Banyak loh cewek-cewek yang terdesak karena umur sudah 30 lebih, terdesak harus nikah, malu, udah banyak tekanan sana sini, akhirnya idealismenya hilang. Yang dulu dia harus cari yang soleh, wajib dan tidak merokok, sekarang akhirnya udahlah nggak apa-apa lah ngerokok, ntar pelan-pelan saya ajarin, saya ajak supaya dia berhenti ngerokok. Hilang idealismenya. Atau mungkin dulu dia pinginnya pokoknya suami yang soleh, akhirnya dapatlah suami yang enggak sholat tapi baik, enggak sholat tapi baik, akhirnya dia udahlah nggak apa-apa lah, kan jodoh kita nggak tahu, siapa tahu emang jodohku ini, ya aku terima, nanti soleh bisa bareng-bareng. Nah itu idealismenya sudah hilang nih, luntur. Kalau idealisme luntur kayak gini itu alamat itu besok pasti akan banyak masalah. Idealisme itu boleh diturunkan yang terlalu berlebihan. Misalnya mbak-mbak yang pada S2, S3, gak usahlah idealisme harus S2, kan gak syar'i idealisme kayak gitu. Kalau idealisme soleh itu syar'i dan itu wajib. Kan itu perintah Nabi, fadhbar bidzatid-din, lihat agamanya kamu ambil, pilih karena agama. Tapi kalau idealismenya, aku kan S2 Pak Ustadz, harus dapatnya juga sama-sama S2 atau dia minimal S3. Itu idealisme yang tidak Islami, yang gak harus. Nah itu yang diturunkan boleh, model kayak gitu diturunkan boleh. Caranya gimana? Caranya sebenarnya begini, kalau kan saya sering bilang ya, teman-teman yang akhwat yang sudah S2, yang kadang-kadang S2 itu bikin keder cowok-cowok pada mundur, karena kalau sudah S2 kadang-kadang cowok-cowok tuh mikir-mikir nikah sama anak S2 itu takutnya nanti sampai rumah dikuliahin sama istrinya sendiri gitu kan, jadi kayak bu dosen gitu kan. Terus belagu pinter gitu kan, sok pinter dari suami gitu. Kamu tuh apa? Cuma lulusan SMA, ijazah. Gue kan S2, aku S2 loh mas. Kamu tuh lihat cara berpikirku. Sombong dia. Tuh kalau ada istri kayak gitu, culek we matanya ini. Ya, gini ya, perhatikan. Kalau ada yang kayak gitu itu, antum anti-anti semuanya, antuna semua. Kalau mau cari suami gitu ya, kan S2 kadang-kadang bikin keder cowok-cowok. Ya di biodatanya gak usah ditulis S2-nya. Tulis saja S1. Bohong Pak Ustadz? Beda, ini gak bohong. Ini hanya tidak terbuka saja. Kan beda kan? Tidak terbuka bukan berarti dusta, betul? Iya kan? Dia tulis saja S1 di sini. Sudah gak nulis S2-nya. S2 kan terserah mau tulis atau enggak kan terserah. Itu kan kelebihan diri. Misalnya nih saya nih nulis kelebihan saya misalnya ya. Penyabar, penyantun. Sudah gitu. Padahal masih banyak kelebihan lain gak saya tulis. Kaya raya, ganteng, sok imut misalnya lo ya, amin gitu loh. Nah itu nggak ditulis tuh, yang ditulis yang penyabar, penyantun, yang lainnya nggak ditulis. Ya hak-hak kita dong. Biar dia cari kepo sendiri tentang kita, itu urusan dia. Teman-teman tulis aja S1-nya, S2 nggak harus ditulis. Nanti insya Allah nanti ikhwannya kan pede lah gitu, karena sama-sama S1 peluangnya lebih luas. Setelah nikah ketahuan, loh kamu tuh ternyata nggak cerita, kamu tuh S2 ya. Kok kamu gak bilang sama aku dulu? Mas, mau S2, S3 gak penting. Yang penting tuh patuh sama suami, titik. Kalau bilang gitu mbak, sama suami, suami langsung kelepok-kelepok, geledak meninggal dia. Suami itu kalau dibilang gitu krenyes-krenyes, ya Allah solihah sekali kau gitu. Jelas ya? Jadi jangan sampai keterdesakan kita menghilangkan logika kita. Sampai kayak milihnya tuh gak pakai akal lagi sudah tuh. Jangan sampai begitu. Nah itu ya, Allahu a'lam bishawab. Nah pertanyaan terakhir sekarang gini, yang kita bahas sebelum kita tanya jawab. Persiapan apa sih yang paling utama yang mesti kita persiapkan lah untuk nikah? Kan gitu. Supaya ya menikah itu bukan sekedar kompetisi saja. Apa yang mesti disiapkan? Pertama ilmu tuh yang pertama, itu jelas tuh ilmu. Kenapa Pak Ustadz? Lah karena kalau punya ilmu yang cukup tentang berumah tangga, ilmu tuh bikin mudah segala-galanya. Ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu gimana menyelesaikan masalah? Kayak kemarin nih, bapak-bapak sama ibu-ibu. Saya kenal beliau tahun 2009 karena saya dulu pas
sering isi ceramah, dia datang. Hubungan jadi akrab antara saya dengan beliau dan sekarang jadi seperti kayak teman. Harmonis tuh. Kemana-mana tuh naik Vespa, butut tuh naik Vespa itu. Vespanya itu pun boncengannya dibikin panjang karena anaknya 4. Jadi naik Vespa tapi berasa kereta itu panjang. Tapi saya ngeliatnya tuh seneng, ya Allah ini keluarga harmonis gitu, keluarga kecil tapi akrab. Kalau naik motor itu berpelukan kayak Teletubbies gitu pokoknya. Lucu ngeliatnya itu, bagus gitu. Ya Allah, harmonis terus gitu. Ini tahun berapa nih? 2024. Dulu kejadian kenalnya tahun 2009. Berapa tahun tuh? Berapa tahun? 2009, 2010 berarti 1 tahun. 10, 14, 15 tahun ya. Oke. Berumah tangga dia itu 15-an tahun ya. Kemarin jatuh talak. Padahal sudah harmonis kayak gitu. Setiap kali saya datang ke warungnya tuh, belum lama tahun 2000-an, kemarin 2004 awal, 2003, itu masih sering ke warungnya dan mesra sekali mereka. Dan akhirnya jatuh talak. Konyolnya lagi, mereka itu setelah nikah jarang taklim. Jadi nggak tahu tuh. Sudah nggak taklim, nggak belajar juga. Akhirnya apa? Nggak tahu karena ada sebuah keributan. Suaminya itu ceritanya itu kasar lah gitu. Suaminya itu ternyata dia kasar. Itulah tadi penting saya bilang tadi. Sunnah kok cuma di luar. Jadi di luar tuh kelihatannya tuh mesra sama suami istri tuh. Kelihatannya mesra di luar. Tapi ternyata di luar itu kata-katanya tuh kasar sekali sama istrinya. Jadi istrinya tuh dikata-katain misalnya kan kamu tuh wedok kayak wedus gitu. Wedok kayak munyuk gitu tahu. Istrinya dibilang munyuk. Udah gitu besok maaf-maafan terus berpelukan dan ciuman. Berarti nyium siapa? Munyuk. Tuh ingat ya, sampai sini. Iya kan? Dikata-katain kamu istri kayak wedus, kayak kambing, kayak wedus. Begini dikeloni, berarti ngeloni siapa? Wedus. Itu tuh kasar tuh, sampai keluar kata-kata kayak gitu. Subhanallah. Istrinya ditalak, kamu saya talak gitu. Dan mulai sekarang kita bukan mahram lagi. Mulai sekarang kamu gak boleh buka jilbab, gak boleh buka aurat di depanku. Mulai sekarang kita tidur sendiri-sendiri dan mulai besok kamu harus pindah dari sini atau aku yang pergi dari sini. Kenapa? Gak boleh kita satu rumah lagi. Nah inilah wong pekok yang ini. Gak sinau. Masa ditalak langsung jadi bukan mahram lagi. Ini ilmu dari mana? Kan ngaco banget tuh. Wanita itu kalau ditalak itu masih istri. Masih sah. Kenapa? Masa idahnya belum berakhir. Kalau idahnya berakhir baru dia bukan istri lagi. Masa idah itu 3 kali suci, 3 kali haid. Contohnya kamu saya talak, besoknya haid. Berarti sudah ambil 1 fase haid 7 hari. Tambah sebulan lagi haid, tambah sebulan. Berarti 2 bulan 7 hari. Nggak harus 3 bulan. Bisa jadi 2 bulan 7 hari. Kenapa? Ketemu 3 kali haid saja. 3 kali masa suci. Jelas ini. Nah setelah itu baru dia bukan mahramnya lagi kalau nggak rujuk. Lah ini masa baru ditalak langsung begitu. Akhirnya sekarang pisah sendiri-sendiri, nggak satu rumah lagi. Lah kalau nggak satu rumah, maaf, kalau nggak satu rumah, celah untuk bisa rujuk gimana? Wong udah sendiri-sendiri. Makanya Islam tuh mengatur kalau udah ditalak tetap halal, tetap boleh satu kasur, satu rumah boleh, tidur satu bantal boleh, walaupun sudah ditalak. Kenapa? Siapa tahu itu menjadi celah jalannya rujuk. Misalnya tetap satu rumah nih, udah ditalak nih, tapi diem-dieman. Pas jalan, mohon maaf nih agak dewasa sedikit. Pas jalan senggolan bokong. Kan laki-lakinya jadi mikir, ya Allah, istriku bokongnya lumayan ya Allah. Kalau saya ceraikan kok eman-eman bokongnya, kan bisa berubah pikiran. Tahu-tahu cari bokong kayak gini susah bukan? Udahlah rujuk aja lah, rujuk dia. Paham kan? Ya bisa jadi senggolan-senggolan kesetrum. Balik lagi. Itulah kenapa satu rumah walaupun ditalak tetap satu rumah, nggak boleh. Dalilnya apa Pak Ustaz? Surah Tolak ayat 1 itu jelas tuh. Fatolikuhunna li'iddatihinna wa asul iddah la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu keluarkan istrimu dari rumahmu. Kalau udah ditalak tuh nggak boleh keluar, harus satu rumah. Nah itu contoh. Makanya penting persiapan pertama tuh ilmu. Bab kayak gini nih mesti paham gitu loh. Ini harus ilmu, tahu ilmu. Kemudian persiapan yang kedua apa Pak Ustadz? Persiapan kedua adalah mental. Tadi ilmu, yang kedua mental. Mental apa Pak Ustadz? Mental menghadapi kenyataan hidup yang kadang di atas, kadang di bawah. Itu mental mesti disiapkan di sekarang. Mesti terlatih. Jangan sampai taunya istri itu enak aja, cukup aja,
ada aja. Mas terserah kamu mau cari uang bagaimana caranya, yang penting makan kita cukup. Apa kamu nggak kasihan kalau anak kita kelaparan? Pokoknya aku nggak mau tahu gimana caranya kamu kerja dapat pulang bawa beras. Ya udah, kata suaminya. Aku tuh udah berusaha kerja capek nggak dapat duit. Udah sekarang kamu bantu aku gimana caranya? Karena aku istri, ngapain bantu kamu? Ini kan tugas kamu, kewajiban kamu lah kan. Kalau nggak paham ilmu kayak gini. Makanya mental terus disiapkan. Dek, istri yang solehah itu yang bantu suaminya ketika suaminya emang nggak mampu atau mungkin kesusahan, ya istri bantu turun tangan nggak apa-apa toh. Ya terus aku bantu apa? Ya udah kamu di rumah aja, bantu aku, kamu di rumah jagain lilin jangan sampai mati. Udah itu aja. Bareng ngopo ya mas? Ya ngepet lah, apa lagi? Udah jelas ya? Jadi harus paham. Kayak gini nih harus paham. Jadi dia nggak tahu nggak cara saya tuh heran sama seorang istri yang berani berantem, ribut, bantah suami, terus meninggikan suara itu. Itu saya nggak ngerti itu, nggak ngerti cara berpikir atau logikanya kemana gitu. Ya kalau ini wasiat saya buat teman-teman akhwat terutama ini, jangan sampai ya seribut apapun ada masalah dengan suami, jangan pernah meninggikan suara. Seketika malaikat itu akan mengutuk dan melaknat. Meninggikan suara di atas suaranya suami meskipun suami salah, jangan. Kenapa? Kalau sudah dikutuk malaikat, kalaupun besok bercerai, besok tuh dapat suami terkutuk. Siapa tahu nanti dapat pangeran kodok, mampus loh. Makanya jangan lah, bener asli jangan. Mendingan fakul khairan aulias mut. Fal yakul khairan, ngomong baik. Kalau nggak bisa udah mending diam, itu lebih baik. Jangan suka berbantah-bantahan. Kalau suami ngajak berdebat, ingat pesan lagi hadis Nabi nih. Kenapa? Barang siapa yang meninggalkan debat padahal dia bisa membantahnya, maka Allah akan bangunkan rumah di pinggiran surga. Lumayanlah dapat pinggiran-pinggiran KPR. Dapat tuh rumah di surga. Siapa? Mereka-mereka yang suka meninggalkan perdebatan. Apa maksudnya di pinggiran surga Pak Ustadz? Villa. Villa tuh nggak ada di tengah, mesti di mana? Di pinggir-pinggir ya kan? Di daerah pegunungan, di pinggir-pinggir itu villa. Kita lumayan dapat villa di surga. Itu harus suka meninggalkan perdebatan. Maka jangan suka berdebat. Tapi itu persiapan kedua mental. Jadi mental kaya, mental miskin, mental ini, mental itu siap. Mental ketemu mertua horor tuh harus siapkan mental tuh dari sekarang. Karena ada mertua-mertua horor yang kalian harus bersiap-siap itu kalau ketemu mertua horor. Kadang-kadang yang masalah paling banyak cewek-cewek itu rata-rata paling takut nikah tuh ketemu ibu mertua. Takutnya nggak cocok. Tak kasih resep ya. Jadi calon nanti menantu biar kalian disayangi, bisa menjadi the best menantu of the year lah gitu kira-kira. Caranya gimana Pak Ustadz? Caranya gini. Datang aja, kalau pas datang ke rumah mertua bawalah oleh-oleh yang disukai dia. Misalnya dia suka bandeng presto, otak-otak, steak atau apa, kasihlah itu. Bawa ini tuh ke mertua. Terus sampai situ jangan lupa pegang tangannya pakai tangan dua. Saya kasih contoh nih mas. Pegang tangannya tangan dua. Terus ingat dicium. Antum kasih mic-nya ke saya. Oh iya. Gini. Nah nyala nggak sih? Nyala. Cek nggak nyala. Gini. Cek. Nah kalau misalnya gini ya, salaman tangan dua gini. Saya kasih contoh. Kelihatan ya? Yuk kita. Berdiri. Gini ya. Deketin. Nah, kalau ketemu mertua itu pegang gini, Bu, gitu kan ya. Assalamualaikum, Bu. Terus dicium, benar-benar dicium ini punggungnya. Jangan yang dicium tangan kita sendiri. Jangan tempelin pipi. Ingat, jangan tempelin pipi, tempelin kening. Cium bener punggungnya. Tapi jangan dikelamot. Gitu jangan. Cium bener cium. Dia itu ya ibu mertua itu pasti akan sini mas. Ibu mertua itu pasti akan krenyes, tahu krenyes. Hatinya tuh ya Allah, anak kandung saja nggak pernah salaman cium tangan. Anak kandung saja kalau ciuman tuh tempelin pipi kalau nggak kening. Ini anak menantu saya benar-benar dicium pakai bibirnya. Sudah begitu ini jangan dilepas. Antum tanya luwes aja dong. Nah. Kan gini ya, habis dicium kan kita nunduk gini cium. Terus ini dipegang. Ini trik loh ini. Terus cipika. Tahu ya? Sama mertua tuh gitu. Cium cipika. Kalau perlu cium pipinya nggak apa-apa, cium pipinya nggak apa-apa. Cium saya gitu loh sama mertua saya. Baik laki-laki ataupun yang bapak mertua atau ibu mertua tuh saya cium pakai bibir saya. Nggak cuma sekedar cipika. Saya cium.
adabnya saya sebagai anak. Mereka udah kayak orang tua saya gitu. Orang tua kalau digituin, yakin krenyes, kelepek selesai sudah. Bener, itu serius loh, bener. Nah, itu tekniknya. Kalau ketemu mertua tuh kayak gitu. Itu namanya teori pencitraan, you know. Ya, nah itu penting. Nggak cuman Pak Jokowi saja, kita juga perlu itu. Iya, nggak cuman dia, kita juga bisa gitu kan. Tapi kan kita di jalan yang benar ya kan. Nah, kita cium tuh tangannya. Terus sampai di situ ngapain Pak Ustadz? Ingat, semua mertua suka sama menantu yang prigel. Ceket, satset. Sampai sana di rumah mertua, ingat, kalian langsung pegang tuh sapu, nyapu. Pokoknya rumah dibersihin sebersih-bersihnya sampai habis barangnya, bersih semua. Angkut semua udah. Bersih pokoknya. Dompet mertua bersih semua udah. Pokoknya resik-resik, tahu-tahu cuci piring apa gitu sambil ngobrol, Bun, udah masak apa? Tak masakin po nasi gitu. Mertua manapun pasti seneng kalau ngeliat menantu datang rajinnya, rumah jadi rapih, jadi bersih, itu senengnya. Udah percayalah, itu nggak lama kemudian antuna semua perempuan-perempuan nih, mbak-mbak, kalau bisa mengambil hati ibu mertua begini, pastilah itu warisan nggak akan jauh-jauh itu saya yakin. Yakin. Aslinya menantu nggak dapat, tapi bisa dapat tuh. Gitu. Enggak semua mertua itu horor, enggak. Ada kok yang baik, sayang, yang benar-benar nyayang menantu, bahkan warisan-warisan tuh dikasihin ke menantu tuh ada. Enggak tahu di sinetron apa gitu ada. Oke ya, gitu ya teman-teman semua dirahmati Allah. Jadi siapkan tuh tadi pertama ilmu, kemudian siapkan apa tadi? Mentalnya. Kemudian dalam rumah tangga baru persiapan materi, itu justru malah yang ketiga. Jangan sampai nikah itu nggak pakai persiapan materi, itu juga perlu. Jangan sampai kosong blong gitu. Bedanya gini ya teman-teman ya, kalau bab masalah materi tergantung tauhid, keyakinan. Saya jelasin dikit boleh ya Mas ya? Boleh. Dikit aja nih, sambil persiapan materi itu gini, tergantung keyakinan mindset nih. Mindset. Saya tanya sama teman-teman, pingin nggak nikah terus berkelimpahan? Pingin kan? Pingin nggak? Kan khawatir ya kalau nikah terus ternyata jadi sempit, jadi susah, jadi pailit gitu ya, miskin kan, kita khawatir atau takut. Kita pasti pingin berkelimpahan. Ingat ya, seseorang itu rezekinya berkelimpahan atau tidak itu tergantung dari setelan mindset. Mindset itu benar-benar setelan magnet yang narik segala macam itu dari pikiran kita. Coba aja tiap pagi itu langsung, tiap pagi itu kalau bangun tuh, ya Allah bismillah saya sehat hari ini, sehat, rezeki saya banyak. Kemudian cita-cita saya terkabul, apa misalnya pingin punya apa, sebut aja gitu. Tiap pagi itu pokoknya hari ini saya bahagia, hari ini dapat berita gembira, rezeki saya banyak, datang dengan mudah. Pokoknya semangat aja gitu, mindset gitu. Terus berpikirlah kita ini jangan pernah berpikir miskin ya. Berpikir kita tuh menempatkan diri kayak orang kaya. Jangan pernah berpikir miskin. Berpikirlah kita ini orang kaya. Coba contohnya Rasul saja, itu mindsetnya luar biasa. Sejak kecil, Rasul masih kecil, itu kan tinggal sama pamannya Abu Thalib ya. Setelah kakeknya Abdul Muthalib wafat, Rasul diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini kan punya anak, di antaranya siapa? Thalib. Kan Abu Thalib berarti bapaknya Thalib. Punya anak namanya Thalib, punya anak namanya Ja'far bin Abu Thalib. Punya anak namanya Sayyidina Ali, dan masih banyak anak-anaknya yang lain. Rasul hidup bersama sepupunya itu. Itu ketika jamnya makan, paman Abu Thalib beserta istrinya, siapa istrinya? Bu Thalib gitu aja, susah amat. Iya kan? Kalau Pak Bambang berarti nama istrinya siapa? Bu Bambang. Ini Bu Thalib. Ummu Thalib gitu ya. Ngomong sama istrinya. Dia nyiapin makanan tuh di meja makan disiapkan, terus panggilan anak-anak makan gitu. Wah, semuanya pada rebutan kecuali Nabi yang tidak rebutan. Rasul tidak rebutan. Rasul milih sendiri, ngelihat apa sepupunya ngambil semuanya. Mindsetnya Nabi ini luar biasa. Kenapa? Dia nggak mau menghinakan diri terhadap dunia. Biar dunia yang mendatangi saya, bukan saya mendatangi dunia. Dia itu menjijikkan terhadap dunia, itu mindset loh itu. Saya tuh nggak mau menghinakan diri terhadap dunia. Rebutan tuh nggak mau, cuma dunia kok rebutan. Berarti Rasul tuh menganggap dunia itu kecil. Karena dunia itu kecil, maka dunia itu yang mendatangi Nabi akhirnya. Paham nggak maksud saya ini? Setelah yang lainnya makan, baru Rasulullah ngambil makanan. Kenapa? Rasul memastikan
Seolah-olah mereka ini rakyat saya, rakyat itu sudah semuanya tercukupi baru saya makan. Memastikan dulu seperti itu. Inilah karakter pemimpin, sehingga Rasul itu jadi pemimpin. Jelas ya, ini contohnya. Lah anak-anak muda sekarang, ini saya prihatin sama anak-anak muda sekarang. Kalau Jumatan itu kan sekarang banyak masjid-masjid itu ada nasi Jumat berkah, tahu? Iya, tahu. Itu jarang, soft pertama itu anak-anak muda itu jarang. Anak-anak muda itu di soft sekitaran nasi Jumat berkah itu. Di belakang-belakang itu. Kenapa? Takut gak kebagian nasi Jumat. Kita nih, misalnya yang muda-muda itu, ingat, hinakan itu nasi Jumat berkah. Datang tetap dong soft pertama. Selesai ternyata gak kebagian. Laporan sama Allah. Rob, saya udah ambil yang terdepan. Nasi saya lewat, hilang ya Allah. Saya gak kebagian. Tapi ya Allah, saya ikhlas. Karena saya dapat engkau. Saya dapat engkau yang lebih mahal daripada sekedar nasi bungkus. Wow, Allah digituin. Sama Allah dikasih ganti yang lebih baik. Pasti itu rezeki dia beda. Kelasnya itu beda. Kelasnya orang yang menghinakan dunia dengan termehek-mehek terhadap dunia itu beda kelasnya. Pasti itu. Rob, saya minta nasi Jumat berkah dari engkau saja ya Allah. Terserah ya Allah. Gitu. Nah ini namanya mindset, setelan mindset. Nah dalam rumah tangga nanti nikah gitu, setelannya mindsetnya itu. Rezeki itu bayanginnya gampang, dapatnya mudah, dapatnya gitu loh. Terus kaya itu bagus, kaya itu baik. Jangan mikirnya kaya itu hubu dunia, kaya itu lalai, kaya itu nanti wah menjadikan kayak Korun, Fir'aun. Piye utak kayak gitu. Kaya itu yang buat kayak Abdurrahman bin Auf. Mindsetnya tuh ke sana. Kaya itu kayak Utsman bin Affan. Kaya itu kayak Umar bin Khattab. Kaya itu kayak Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan kaya semua. Kaya itu kayak Rasulullah itu loh kaya. Rasul itu kaya raya. Wong kalau habis jihad perang kan ada ghanimah tuh, harta rampasan perang. Rasul tuh dapat 1/5-nya dijatah. Sebagai Nabi Rasul itu dapat jatah 1/5, bayangin 1/5. Sisanya yang 4/5 didum roto seluruh para mujahid dan orang-orang itu. Rasul dapat banyak sendiri 1/5. Tapi Rasul lihat, nggak pernah Rasul tuh numpuk hartanya. Dapatnya 1/5 diserahkan ke Aisyah, suruh bagi-bagikan. Sama Aisyah dibagi-bagikan, sama pelayannya bagi-bagikan. Terus giliran mau makan, Aisyah tanya, "Bi, ada makanan apa, Bi?" Loh nggak ada ibunda. Loh kok nggak ada? Kan kata Bunda Aisyah tadi kan suruh bagi-bagi. Loh kamu nggak nyisakan? Enggak, kan nggak diperintahkan. Masya Allah. Bayangin loh, dapat harta 1/5 habis juga dibagikan. Sampai lupa untuk dirinya sendiri. Itu menandakan apa? Itulah orang kaya yang sebenarnya. Dunia itu dapat lewat bagi-bagi, nggak akan kurang-kurang. Dunia itu hanya remeh-temeh gitu. Kan enak tuh. Betul? Nah makanya berpikirlah kaya itu bisa sedekah bebas, bisa ini, bisa itu, ngumrohin orang, ngumrohin teman, ngumrohin orang tua kita, berangkatkan haji mereka. Jangan pernah berpikir negatif. Kalau mikir negatif jadinya negatif. Mikirnya kalau kaya itu hubu dunia, kaya itu lalai, kaya itu nanti sombong segala macam. Ya iya, itu bagimu kalau kamu kaya. Karena mikirnya begitu maka oleh Allah nggak dikasih kaya. Kenapa? Nggak nanti kalau kamu kaya nanti sombong, nanti hubu dunia, nanti lalai. Jadi kamu nggak tak kasih kaya. Kaya itu hanya tak berikan kepada orang yang berpikir positif. Sama nikah juga gitu sama. Nikah tuh kalau berpikir nikah tuh bahagia, nikah tuh harmonis, ibadah tambah, imannya nambah, anak nambah, macam-macam gitu. Mikirnya positif aja itu. Nanti nikahnya bagus tuh. Tapi kalau aduh nikah tuh repot, terkekang, terikat, nggak bisa bebas, mertua horor, nanti rumah tangga dia hanya seputaran itu saja. Bertengkar, nggak cocok, susah adaptasi lah, ribut lah, cekcok lah, itu aja isinya. Mertua horor terus gitu. Makanya mindset itu penting sekali, setelan positif. Begitu ya teman-teman semua, dirahmati Allah. Sedikit sharing dari saya, silakan yang mau diskusi tanya jawab saya persilakan.